Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, karena kondisi sedang tidak memungkinkan untuk bertatap muka, saya buat rekaman ini ya, untuk melanjutkan materi kita. Tapi tetap tenang dan stay in the course or stay in the home. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sekarang kita akan membahas tentang hubungan nonlinear. Setelah sebelumnya kita sudah membahas hubungan linear ya, skala besar. Oke. Oke, untuk video ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Jelas ya, fungsi nonlinear itu salah satunya adalah fungsi kuadrat. Kita akan membahas tentang identifikasi persamaan kuadrat, lingkaran, kemudian elips, hiperbola, dan parabola. Polinom atau suku pada variabel x yang dilambangkan dengan px mengandung suku-suku kx pangkat n, di mana k adalah konstanta dan n merupakan bilangan bulat. Bentuk umum polinom berderajat n adalah sebagai berikut. Jadi ini bentuk umumnya ya. Oke, nah x sama dengan a0 plus a1x pangkat 1 ya, ini sebenarnya pangkat 1 ditambah a2 x pangkat 2 plus a3x pangkat 3 sampai an x pangkat n. Kedua suku pertama px adalah juga berbentuk kx pangkat n. Jadi dua suku ini yang dimaksud dua suku. Jadi a0 dan a1 itu sebenarnya juga bentuknya kx pangkat n. Yang a0 ini sebenarnya adalah a0 x pangkat 0. Oke, karena x pangkat 0 adalah 1. Masih ingat kan, semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Maka x pangkat 0 di sini tidak dituliskan. Kemudian yang suku yang kedua a1x itu juga sebenarnya adalah a1x pangkat 1, seperti yang saya katakan tadi. Jika polinom berderajat n disamakan dengan 0, maka persamaannya berbentuk seperti ini ya, sama dengan 0. Untuk n sama dengan 2, maka diperoleh persamaan derajat 2 dalam x. Oke, kita lihat. Kalau polinomnya hanya berderajat 2, maka persamaannya menjadi a0 plus a1x plus a2 pangkat a2x pangkat 2 sama dengan 0. Atau sering juga ditulis dengan ax pangkat 2 plus bx plus c ya, ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0. Ini kan bentuknya sama dengan yang di atasnya. Oke, nah sekarang kita akan mencari rumus x. Nah, ini ya pasti sudah kalian kenal semua, yang dulu kita sebut dengan rumus ABC. Masih ingat? Nah, ini adalah cerita awal, istilahnya cerita awal bagaimana bisa muncul yang namanya rumus ABC untuk mencari nilai x ini. Nah, dari persamaan ax pangkat 2 plus bx plus c sama dengan 0, untuk syaratnya a tidak sama dengan 0. Kemudian
kalau kita bagi kedua ruas dengan A, maka akan persamaannya menjadi seperti ini. Ya, kita bagi menjadi A, AX pangkat 2 jadi X pangkat 2, kemudian BX jadi B per A, X ditambah C per A, sama dengan 0 loh. 0, kok tetap 0? Ya karena 0 dibagi A atau bagi bilangan apapun juga hasilnya pasti tetap 0. Nah, kemudian persamaan ini dipecahkan dengan cara yang dinamakan dengan melengkapkan bujur sangkar. Maksudnya apa? Nah, kalau kita lihat persamaan X kuadrat plus B per A, X plus C per A sama dengan 0. Kita pindahkan dulu C per A nya ke sebelah kanan. Nah, sekarang C per A nya jadi minus. Kemudian kita melengkapkan bujur sangkar. Ini yang kita sebut dengan melengkapkan bujur sangkar. Jadi ruas kiri dan ruas kanan ditambahkan B kuadrat per 4A pangkat 2. B pangkat 2 per 4A pangkat 2. Jadi kedua ruasnya ditambahkan B kuadrat per 4A pangkat 2. Kemudian dengan sedikit manipulasi kita temukan bahwa persamaan yang di atasnya ini, yang saya tunjuk pakai pointer ini, itu menjadi seperti ini. X plus B per 2A pangkat 2. Oke ya. Kalau kita pecahkan juga bisa kan. Ini kalau kita buka, berarti kan X plus B per 2A dikali X plus B per 2A. Nah, kita lihat X kali X, X pangkat 2. B per 2A, kemudian dikali X jadi B per 2AX. Kemudian sekali lagi B per 2A X itu plus kan, sama-sama plus ya. Kemudian yang di belakang ini kan B kuadrat, kemudian 2 nya juga pangkat 2 jadi 4, kemudian A nya jadi 2. Oke. Nah, yang sebelah kanan, karena ini pengurangan pecahan, kita samakan penyebutnya. Karena sama-sama punya A, penyebutnya jadi 4A pangkat 2. Kemudian B kuadratnya tetap ya karena penyebutnya sama, minus 4AC. Oke, karena kita samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat. Jadi C nya sekarang jadi 4AC. Oke. Nah, misalnya persamaan ini kita simbolkan menjadi R, maka Y kuadrat, kalau Y kuadrat sama dengan R, maka Y sama dengan plus minus akar R. Sehingga Y nya kan tadi adalah X plus B per 2A. Nah, ini Y nya, ini R nya, ini Y, ini R. X plus B per 2A sama dengan plus minus akar B kuadrat min 4AC per 4A pangkat 2. Oke. Kemudian kita pindahkan ke sebelah kanan B per 2A nya supaya kita bisa mencari nilai X. Maka X sama dengan minus B ya, minus B plus minus dikali plus minus akar B kuadrat min 4AC. Nah, penyebutnya jadi 2A.
4A kuadratnya mana, Pak? 4A kuadratnya. Ini kan kalau kita akarkan menjadi akar dari 4 adalah 2, kemudian akar dari A pangkat 2 jadi A. Jadi sebenarnya ini penyebutnya sudah sama. Makanya di persamaan ini yang diakar hanya B kuadrat min 4AC-nya. Sedangkan 4A kuadratnya sudah kita hitung, sudah kita akarkan, jadi tinggal 2A. Sebenarnya ini akan lebih jelas mungkin kalau kita bertemu ya, tulis di papan tulis, tapi silakan cermati. Nah, kemudian kedua jawaban ini yaitu X1 sama dengan minus B plus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Kemudian X2 minus B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini semua itulah yang kita namakan dengan akar persamaan kuadrat. Jumlah dan hasil kalinya adalah X1 plus X2 sama dengan minus B per A, kemudian X1 per X2 nya, X1 dikalikan X2 nya, hasilnya adalah C per A. Jadi ini tadi asal muasal dari akar persamaan kuadrat, atau kita ini juga familiar dengan rumus ABC ya. Waktu di SMA dulu kita sudah pernah dapat itu ya. X1 plus X2 nya sama dengan minus B per A, X1 dikali X2 nya sama dengan C per A. Dari persamaan sebelumnya ini loh. X nya kalau ditambahkan hasilnya B per A, kalau dikalikan hasilnya C per A ini. Nah, kita lanjutkan dengan polinom berderajat 2. Polinom atau suku banyak pada variabel X dan Y yang dilambangkan dengan P. Fungsi dari XY ialah ungkapan yang mengandung suku KX pangkat R kalikan Y pangkat S, di mana K adalah konstanta dan RS adalah bilangan bulat. Harga tertinggi R plus S suatu suku PXY dinamakan dengan derajat polinom itu. Jika PXY berderajat N sama dengan 0, nah jika N nya sama dengan 0, jika PXY nya itu sama dengan 0, maka AX plus BY plus C sama dengan 0 itu akan berupa grafik yang garisnya lurus. Nah, sedangkan bentuk umum persamaan berderajat 2, jika variabelnya ada 2 ya, variabelnya X dan Y sekarang, maka bentuk umumnya adalah AX kuadrat plus BXY plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0. Nah, fungsi ini atau persamaan ini itu kalau kita gambarkan kemungkinannya ada 4 macam. Ada lingkaran, bisa jadi dia berbentuk lingkaran, bisa jadi berbentuk elips, parabola atau hiperbola. Nah, ini kalau kita gambarkan ya, bisa berbentuk lingkaran, berbentuk parabola atau hiperbola. Hiperbola itu berarti parabolanya ada 2 nanti. Kalau elips sudah tahu lah ya, lingkaran apalagi. Nah, cara mengidentifikasinya, kalau persamaan umumnya adalah AX kuadrat plus BXY plus CY kuadrat plus DX plus EY plus F sama dengan 0 gitu. Jika B nya sama dengan 0, artinya ini tidak ada ya. Jika B nya sama dengan 0 dan A sama dengan C, berarti nilai A nya itu sama dengan nilai C, yang dimana itu tidak sama dengan 0, maka